Hai guys, ketemu lagi dengan Bang Ronald Tarakindo. Jadi kali ini Bang Ronald Tarakindo akan sharing sedikit bagaimana membuat sebuah musikalisasi puisi. Ya, musikalisasi puisi di sini yang dimaksud Bang Ronald adalah bagaimana kita membuat sebuah musik atau melantunkan puisi. Nah, menadakan puisi itu sehingga akhirnya menjadi sebuah musik atau kita bisa bilang sebuah lagu gitu. Bagaimana prosesnya? Gitu. Saya yakin banyak orang lain buat konsep yang berbeda-beda gitu, dengan teori-teori yang berbeda-beda. Makanya kali ini Bang Ronald ini hanya sharing gitu, ya. Belum tentu yang Bang Ronald bilang ini benar gitu. Jadi dalam proses Bang Ronald membuat musikalisasi puisi itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah kita menentukan puisinya. Nah, puisinya ada dulu gitu. Kita nggak bisa bikin musikalisasi puisi kalau puisinya nggak ada. Nah, kita tentukan puisinya, mana puisinya, kita pilih, oke. Lalu kita baca puisinya. Setelah yang pertama kita tentukan puisinya, yang kedua itu nanti ada namanya interpretasi puisi. Nah, interpretasi puisi itu artinya itu kita menemukan makna dari puisi tersebut. Nah, misalkan ada puisi Rendra, judulnya Kangen, PS Rendra judulnya Kangen. Berarti kita harus bisa mencari maknanya, menginterpretasi puisi itu yang berhubungan dengan kangen. Kita baca puisinya. Rendra membuat kangen ini untuk siapa? Apakah untuk pacarnya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk siapa gitu. Sehingga kita bisa mendapat gambaran, oh dia kangennya sama itu. Sehingga akan muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita nada-nada. Ya, nada-nada yang keluar dari puisi tersebut. Jadi nada yang keluar itu bagaimanapun nadanya itu tidak ada yang salah. Setiap orang berhak menemukan nadanya masing-masing. Nanti sehingga ketika didengar musikal itu pas pesannya, pas kangennya, oke, sudah jadi musikal itu. Jadi tidak melulu ketika membuat musikal kita harus jago musik gitu. Harus hebat kali dalam musik, enggak gitu. Interpretasi adalah hal yang paling penting dalam membuat musikal. Ya. Jadi misalkan Bang Ronald contohkan sedikit, ini misalkan kunci G. Bang Ronald ambil dari G. Mungkin kita harus tahu juga timbre suara kita. Timbre suara laki-laki, perempuan itu bagaimana? Karena kuncinya pun akan beda nanti. Misalkan Bang Ronald ini kan main gitar. Nanti kalau keyboard sama. Kalau nanti mau main alat yang lain pun sama semua. Kunci masih sama. Ya, jadi kita pahami dulu itunya. Misalkan ini adalah puisi kangen misalkan yang Bang Ronald udah musikalisasikan. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku. Oke, sampai situ aja ya. Tadi mama awak lewat reklame. Jadi intinya seperti itu. Kau tak akan mengerti. Jadi bagaimana kalimat itu Bang Ronald interpretasi dalam bentuk nada, dalam lantunan. Jadi Bang Ronald apa merasa puisi itu memang kau tidak akan pernah mengerti gitu. Bagaimana perasaanku? Mungkin kalau kalian membuat dengan nada C atau A minor bisa saja misalnya. Mengerti. Ya kan sama aja kan? Ya kan? Antara yang pertama sama apa kedua sama aja. Tapi yang pasti kata kau tak akan pernah mengerti itu ketika kita lantunkan itu nyampe kepada audiens gitu. Nah, jadi itu ya. Pertama puisinya, yang kedua adalah interpretasi puisi. Terus yang ketiga adalah, nah, ini kadang orang sepele dalam hal yang ketiga. Saya nggak tahu kalau penggarap musikal yang lain bagaimana. Tapi yang ketiga ini wajib menurut saya. Yang ketiga ini adalah MOOD. MOOD itu adalah mood. Saya yakin pun dalam pekerjaan manapun kita butuhkan mood dalam bekerja kan. Sama kayak menggarap. Jadi ketika mood itu tidak ada, mood itu sedang tidak dalam badan kita, susah kita untuk menemukan nada. Makanya harus kita bangun bagaimana moodnya. Untuk membangun mood dari setiap penggarap itu beda-beda. Misalkan ada yang harus minum kopi dulu, atau kadang harus ada yang sedih dulu, atau kadang harus ada yang nonton dulu dan lain sebagainya.
temukanlah mood itu, carilah mood itu, dapatkan mood itu. Nah, jadi ketika mood udah dapat, enak aja semua. Kau takkan mengerti. Nah, ya. Oke, dan untuk berikutnya, ini untuk kelas yang lebih tinggi gitu. Untuk kemampuan musikal yang lebih tinggi. Jadi, ya dalam membuat musikalisasi puisi ya, kita butuh setidaknya paham dengan yang namanya musik, ya kan? Jadi ketika paham dengan yang namanya musik, kita lihat puisinya, kita paham nanti yang namanya tempo. Ah, temponya di mana ya? Tempo itu artinya apa ya? Cepat lambatnya. Cepat lambatnya puisi itu untuk kita lantunkan. Bisa aja nih kan, misalkan kau tak akan mengerti. Jadi lebih lambat. Atau kita buat cepat. Kau takkan mengerti. Nah, kan beda kan? Dari tempo medium, cepat atau lambat. Bisa lebih cepat lagi, bisa. Jadi kita menemukan mana yang paling pas dari puisi tersebut. Mau di tempo yang mana? Nah, itu penting. Karena tempo itu akan mengarahkan kita kepada suasana. Bisa lebih cepat lagi. Kau takkan mengerti. Apakah pas? Mungkin saya bilang, saya tidak pas. Yang lain bilang pas. Yang lain bilang, kayaknya dicepatin sedikit, kayaknya dilambatin sedikit. Gitulah. Itulah proses menemukan musikalisasi puisi itu. Dalam konsep tempo. Nah, ya. Setelah tempo, nanti otomatis ya kita belajar nada dong secara dasar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya kalau seandainya kita udah baling di do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya pasti baling juga musikalnya. Baling itu artinya nggak pas, pales gitu. Ya, jadi untuk dasar musikal itu menemukan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu wajib. Kita harus paham dulu di situ. Kalau nggak nanti jadinya fals gitu. Nah, untuk penyanyi juga. Jadi untuk penyanyi musikal itu ya sama kayak penyanyi biasa. Kalau kamu udah fals nyanyinya, fals itu nggak pas ya nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya, ya nggak usah nyanyi gitu. Kalau saya bilang gitu. Ya nggak ada harapan kalau fals. Kalau napas kurang panjang, napas kurang bagus, suara kurang bagus, itu bisa kita olah gitu. Tapi kalau udah fals nggak bisa itu. Setengah mati nanti, sampai mati nggak dapat. Gitulah. Makanya pertama jangan fals. Paham dulu do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Misalkan G sama dengan do misalkan. Nah, ini pas G-nya. Ya kalau nggak pas G-nya ya nggak pas juga nanti musikalnya. Nah, makanya nada harus pas. Nah, ya. Nah, ini G. Ini baru D. Nah, ini udah pasti G sama D seperti ini. Kalau nggak pas dari sini, maka nggak pas lah dia. Nah, musikal pun seperti itu. Kecuali memang ada maksud untuk menaikkan kunci dengan kapu. Ya, kapu digeser kuncinya jadi makin tinggi. Atau tali gitarnya dituruni. Ya nggak masalah gitu. Yang penting G-nya pas, D-nya pas, C-nya pas. Jadi kunci nadanya harus pas. Sehingga kita ketika dinyanyikan nanti, ketika dilantunkan puisi nanti menjadi pas. Karena nggak susah sih. Dalam musikal itu yang penting itu enak aja. Enak, pesan sampai udah gitu. Nggak usah muluk-muluk. Oh, karena kita pemain rock, jadi kita buat puisi kangen itu bernuansa rock. Ya nggak salah gitu. Tapi nyampe kah lantunan itu kepada audiens gitu. Sampai nggak kangen yang dimaksud gitu. Nah, ini pesannya, kangennya sampai, ya, musiknya enak didengarkan, kita jadi merasakan ketika mendengar, aduh aku jadi kangen sama kekasihku gitu. Berarti itu puisi sudah jadi, sudah sampai. Nah, tinggal nanti bagaimana kita membumbui musikal itu dengan menjadi lebih bagus. Makanya muncul tahapan berikutnya adalah arranger. Nah, nanti lebih tinggi lagi ada komposer. Nah, jadi intinya gitu. Ya, Bang Ronald akan nyampaikan membuat musikal itu dasarnya seperti itu. Temukan puisinya, interpretasi puisinya, bangun moodnya, ya, atur temponya, paskan dengan nadanya. Ya, akhirnya semua akan menjadi enak musikalnya. Ya, silakan coba di rumah. Siapapun bisa membuat musikalisasi puisi, tidak harus musisi ya. Orang biasa pun bisa, seperti saya orang biasa, siapapun bisa. Karena itu akan muncul dari dalam diri kita ketika kita melihat puisi itu. Karena itu yang paling penting. Ya, sekian dari Bang Ronald. Semoga ini bermanfaat. Ini hanya sharing ya. Mungkin ada lagi
konsep musik yang lain misalkan birama dan lain sebagainya, ya benar, itu semua benar gitu. Tapi yang pasti yang wajib itu adalah temukan puisinya, dan yang kedua adalah interpretasi puisinya. Ketika itu jadi, jalanlah. Bang, saya nggak bisa main musik gitu. Saya cuma bisa keluar nada dari mulut. Ya udah, dari mulut pun nada yang keluar dari mulut itu udah jadi musikal. Asalkan dia nggak fals seperti saya bilang. Kalau fals bingung juga awak kan. Nanti ketika udah dinyanyikan, ya udah cari kawan yang bisa main gitar atau main keyboard. Cok, kau carikan ini apa nadanya. Inilah liriknya, kau carikan. Inilah temponya. Ketika udah dapat, jadi itu pasti. Coba aja. Beberapa Bang Ronald berkarya gitu. Ada yang nggak bisa main musik, dia nyanyi. Terakhir Bang Ronald musikan, jadi musikalisasi puisinya. Musikal itu. Nah, kalau ada persepsi lain tentang musikal misalkan baca puisi diiringi musik, ya boleh, itu katanya musikalisasi puisi juga. Tapi kali ini Bang Ronald hanya mau membicarakan musikalisasi puisi yang dilantunkan. Oke ya guys, semangat berkarya. Jadi jangan takut salah, buat saja, mainkan saja, sehingga pada akhirnya ketika salah dia nggak pas, nggak enak, kamu akan mencari lagi, menemukan yang baru yang lebih enak lagi. Itulah musikalisasi puisi.